Misalnya nonton 5 seri, itu serasa ada yang kurang dalam hidup kalau tidak menyelesaikan. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak penting menjadi seakan-akan penting, seakan-akan ada yang kurang dalam hidup saya. Gimana itu ya asinnya itu dan seterusnya. Nah, itu namanya lahun, cirinya lahun. Nah, dalam bahasa kontemporer, lahun itu adalah entertainment bahasa kita. Nah, tentu Quran ya tidak mungkin menyatakan wa minan nasi may yashtari entertainment, ya tidak mungkin lah. Ya dulu tidak ngerti orang Arab. Kalimat yang dipakai lahwal hadith, karena itu menggunakan kata hadith. Hadis itu semuanya narasi, cerita, termasuk di dalamnya musik, semuanya namanya hadis. Something new. Ya. Jadi menarik. Dan kenapa menariknya? Quran tidak menggunakan entertainment. Karena semua yang membuat kita itu terdivert dari something yang benar-benar sebenarnya sangat penting, itu nanti akan bervariasi. Dulu ada tanda, dulu ada tayub, dulu ada macam-macam. Ini bukan berarti saya anti ya, tapi dilihat dulu ada maksiatnya di dalamnya. Karena saya seingat saya kecil ya, kan ada beberapa orang Banyuwangi, mohon maaf yang dari Banyuwangi saya tidak tahu apa tayub atau tanda ya, dan seterusnya. Itu ada yang memang begitu, ada arisannya itu nanti. Jadi nanti ke rumahnya orang sana, dan itu selalu ada nyanyiannya, ada minumannya, ada judinya, satu paket itu, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, itu berkembang terus. Nanti kita tidak tahu apalagi. Sobat, sekarang kan kita ini pengetahuan kita tentang lahwal hadis, makanya orang tua, lihat mengapa surat ini diturunkan surat Luqman. Karena berkenaan dengan parenting. Nah, entertainment itu berkembang. Orang tua yang nggak mengikuti arus zaman, dia nggak tahu. Dipikir parenting, dipikir entertainment itu ya sekedar televisi. Anak sekarang sudah ada nonton televisi. Ya, game itu juga bisa, TikTok, YouTube, segala macamnya. Kita ini bagian dari lahwal hadis. Lahwal hadis. Dan di sana juga ada pornografi. Masya Allah kalau kita perhatikan. Jadi menarik kalau kita perhatikan ya. Hatta game itu ada pornografinya. Sampai kalau Anda nonton Disney film, yang movies, itu bayangin untuk anak yang untuk film-film yang dikonsumsi red kid misalnya untuk children ya. Itu tetap di dalamnya ada adegan ciuman, adegan laki-laki tertarik sama perempuan. Kenapa? Gini ya, saya pernah punya teman jurusan filmmaker ya. Ternyata itu menarik, orang bikin film itu tidak sederhana. Kuliahnya belajar filsafat, belajar macam psikologi. Karena kalau dia bikin film itu sebenarnya dia harus membaca dulu manusia itu kayak apa, sukanya kayak apa, keterpikatan orang itu pada apa. Nomor satu, karena itu semua film mesti ada unsur itunya, ada unsur kasih sayang, ada unsur kekerasan, kan itu yang diminati oleh manusia. Dipikir sederhana bikin film itu, tidak sederhana. Makanya ada menarik kalau you punya teman yang memang filmmaker, itu cara melihat filmnya berbeda dengan kita yang menikmati film. Dia tahu ini, dan film itu punya pesan, dia mau membawa apa, dan seterusnya. Kenapa ada film-film kontemporer yang selalu berkenaan dengan makhluk yang dari langit turun ke atas untuk ngatur bumi? Kan itu jengkelnya orang-orang sekuler terhadap agama. Kita ini human being, we know what our life. Kita tahu kehidupan kita bisa hidup dengan sendiri. Tidak butuh bantuan makhluk asing itu merusak saja, dan seterusnya. Dan itu consciously, unconsciously, itu inserting in our mind. Masuk ke dalam otak kita dan seterusnya. Makanya kita harus punya senias muslim, ilmuwan, sutradara muslim, muslim filmmaker dan seterusnya. Film itu tidak sesederhana itu. Dia diverting meskipun sangat halus. Namanya lahwal hadis. Oke. Nah, karena itu, tapi kalau kita buka di dalam tafsir, apakah lahwal hadis? Mulai sahabat tabi'in semuanya menyatakan al-ghina, musik. Nah, karena itu kemudian terbelahlah di kalangan umat Islam, ya ulama Islam menjadi dua. Ini yang mau saya pikirkan. Yang pertama, mereka menyatakan semua musik haram. Dalilnya apa? Tidak ada satupun sahabat, wallahu alam ya. Tapi kalau kita baca tafsirnya, pendapat bil maksur dari sahabat dan tabi'in atau semua para mufassirin, kalau sampean cek nanti,
Semua menafsirkan lahwal hadis dengan apa? Musik wal ma'azif, al-ghina wal ma'azif, musik dan alat-alat musik. Nah, satu. Apalagi didukung dengan beberapa hadis yang cukup mengerikan. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan ada di antara umatnya yang akan menghalalkan sutra, khomer, zina, dan musik. Nah, makanya teman-teman salafi memilih yang di sini. Haram. Mau musik kayak apapun, pokoknya haram. Kenapa? Karena tegas sekali. Nah, sekarang menjadi problem kemudian, apakah benar lahwal hadis itu hanya musik? Nah, ini ya. Kita ini harus respect terhadap apapun hasil ijtihad para ulama, meskipun mungkin kita tidak memilih pendapat yang itu. Tapi sepanjang itu dari hasil ijtihad para ulama yang menggunakan dalil dan seterusnya, kita harus respect. Ya. Dan yang menarik, kalau ada perbedaan itu tandanya ayat atau hadisnya tidak shareh. Karena itu nanti ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, ya tentu berarti sudah sangat shareh. Qulullahu ahad, ada yang mikir Tuhan itu dua dalam Islam. Ya nggak ada. Kenapa di sini kemudian ada yang menyatakan musik haram, ada yang menyatakan tidak semua musik haram? Karena ayatnya menggunakan lahwal hadis. Meskipun ada pendapat sahabat dan tabi'in yang menyatakan lahwul hadis itu adalah musik. Kenapa? Lihat ujung ayatnya. Karena ujung ayatnya memberikan alasan hukumnya. Alasan hukumnya ada dua. Satu, liyudilla an sabilillah bighairi ilmi. Harus digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Nomor satu. Nomor dua, wa yattakhidaha huzwa. Digunakan untuk mengolok-olok agama ini. Karena mari kita pikirkan. Ada lagunya Agnes Monica. Dulu saya waktu tinggal di Surabaya, naik bis terus ke Surabaya, ke Malang. Dan naik bis, itu musiknya selalu musik koplo dan seterusnya. Suatu hari didengerin lagunya Agnes Monica. Lagunya melankolis, seakan-akan bukan, ya kayaknya indah. Tapi saya dengerin, lagunya itu tentang perzinahan. Jadi seorang perempuan, dia berzina dengan pacarnya, kemudian ditinggal pacarnya, dan dia sekarang kangen. Kemudian dia kepingin bertemu lagi. Ya. Dan itu diungkapkan dalam syairnya. Peluhku berjatuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lagunya Agnes Monica. Saya pertama tidak sadar, begitu saya dengerin, ini kan lagu ngajak berzina. Coba ya, masuk enggak itu liudillah ansabilillah? Nanti dengan pikirkan sendiri. Ada lagu misalnya, timbang tuku wedus, mending tuku sate. Daripada kawin, satu, syairnya lagu ini sangat menjelekkan perempuan, karena perempuan hanya dianggap seperti kambing. Kalau kita mengawini berarti seperti nginguni kambing. Daripada daripada beli kambing, mending tuku sate. Berzina maksudnya. Kalau kita berzina, pergi ke pelacur sekali, makan selesai. Dan itu, coba kalau kita pikirkan, nah kadang-kadang kita enggak, ini gimana maksudnya? Nah, jadi ini sebenarnya, apa ini? Satu, pakai ukuran tadi, dia fungsinya liyudillah ansabilillah, atau dia mengolok-olok ajaran agama. Perkawinan, institusi perkawinan yang begitu baiknya, diolok-olok dengan pernikahan. Aku pingin pentol, sing ono rambute. Coba yang lagu-lagu dangdut koplo. Bukan saya anti terhadap genre musik ya, tapi mari perlihatkan. Ini saya contoh satu yang model dangdut koplo. Kalau Anda meluaskan lagi hip hop, R&B, mulai yang bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa, lebih ngeri lagi. Rapper kita ya, itu mulai dari kata-kata yang seronok, celaan yang tidak masuk akal, karena saya orang sosial, jadi saya juga ngikutin tak lihat kadang-kadang, karena untuk bahan studi itu ada yang ngungkapin alat kelamin vulgar sekali, mau laki-laki dan perempuan, dan ada di YouTube. Jangan ada kira anak-anak kita tidak mengkonsumsinya. Lagi-lagi kenapa di surat Luqman parenting, kita nggak tahu seperti anak kita nyanyi apa ini, apalagi lagu barat. Kalau Anda dengerin hip hop,
R&B-nya gila-gila, syairnya itu dirti lirik dan seterusnya. Bukan agama ini melarang musik. Kalau makanya kemudian ulama yang di sini, kenapa? Sekarang Anda tahu kenapa sih ulama yang di sini mengharamkan? Karena kata dia, coba tunjukkan kepada saya, katakanlah ulama yang di sini, mana musik yang baik? Kesulitan kita. Oh, dengan bilang repot. Wong lagu ini sini yang gitulah. Nah, ulama yang di sini tidak. Dia tidak mengharamkan semua musik. Nanti saya jelaskan apa saja dalilnya, prakteknya Nabi kayak apa. Nah, yang di sini melihat ukurannya dua. Asalkan dia tidak liyudillah an sabilillah wa yattakhidaha huzwa. Dan Nabi prakteknya begitu. Contoh, ada orang dansa di Masjid Nabawi Ethiopia, dansa pakai pedang. Aisyah menyukainya. Dan Aisyah meletakkan dagunya di sini Nabi. Rasulullah SAW menyatakan, kamu sudah puas? Belum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah menyatakan, il'u walhabu. Terus silakan bersenang-senang. Terus mau? Masjid. Ya, di masjid loh ini. Ya. Jadi satu. Jadi kita ini mengapa kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama? Karena itu pengambilan dalil, itu wilayah istiadatnya para ulama. Tapi sekali lagi ya, kita harus respect. Saya bukan termasuk orang yang, kalau kamu mengharamkan musik, kamu memilih tartil Al-Quran, memilih menikmati Al-Quran, good, that's much better. Ya tak? Tapi apakah semua orang itu bisa melakukan itu? Berapa persen orang muslim yang kayak begitu? Mungkin hanya 1% atau 10%. Siapa yang ngurusin 90% ini? Itu poinnya. Karena itu kalau ada ikhtilaf di kalangan para ulama, mesti di situ ada wisdom. Itu yang harus kita lihat. Makanya tugas kita itu nanti memastikan, terutama Anda nanti yang kelak akan punya anak, sampean yang berposisi sebagai guru dan seterusnya, pastikan dua itu yang menjadi pijakan kita. Liyudillah an sabilillah wa yattakhidaha huzwa. Itu yang harus jadi pijakan. Ketika ada dua orang menyanyi di rumah Nabi, Abu Bakar masuk, apa kata Abu Bakar? Kenapa engkau menyuarakan suara setan di rumah Nabi? Kan namanya keras Abu Bakar. Tapi Nabi menyatakan nggak apa-apa, ini hari Aid. Hari raya enggak apa-apa oleh Rasulullah tuh. Bahkan oleh Rasulullah hari raya kita suruh nabung rebana. Nah, itu yang terjadi perbedaan. Itu yang perbedaan. Tapi terus terang di zaman yang sekarang ini kalau kita bertanya kepada orang yang ahli musik menjadi agak enggak masuk akal kalau mengharamkan musik memang. Kenapa? Katanya Bu En tadi ya. Pak Yahya, come on. Orang ngaji Quran itu musik kata dia. Karena ada nagomnya. Ada bayati, ada syika, ada nahawan, ada rosta, ada rosalan naha, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ada lagu itu? Lalu cara kita berucap saja sudah ada lagunya. Tak ada. Masa kata Madura. Ya, nanti yang beda lagi. Orang Malang beda lagi. Ya, dan seterusnya. Wahyu seru. Orang Gresik. Ya. Ayu seru. Ono seru nih kalau orang Gresik. Ya. Dan seterusnya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi ada nada dan tidak semua musik itu sebenarnya untuk pelampiasan syahwat. Saya tidak tahu ya. Misalnya katanya rapper itu awalnya adalah gerakan revolusi. Katanya Bu En. Kenapa? Karena dulu orang kulit hitam itu di-enslave oleh white people. Dan mereka hanya bisa mumbling. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, cuma kurang ajar, kulit putih, seperti kita kalau tidak bisa ngapa-ngapain itu kita cuma kurang ajar, jadi musik, gitu. Jadi sebenarnya lah gerutu, itulah awalnya bisa. Jadi dia pemberontakan sebenarnya. Nabi juga bersyair waktu menggali parit dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk pertentangan fikih. It's okay, ada dua pilihan di dalam fikih. You mau mengharapkan musik, go with your opinion, gak apa-apa, be consistent with that. Jangan harapin musik tapi saya nginceng-nginceng yang lain, lah. Setelan lah, sudes dan seterusnya di mobilnya. Go with that. Tapi kalau misalnya Anda memilih yang di sebelah kanan, misalnya pendapat, pastikan dua itu. Dan kita sekarang nggak ada pembatasan, terus terang. Zaman saya dulu, ada lagu yang dianggap cengeng saja. Itu diberangus oleh Pak Harmoko dulu, zamannya Pak Harto. Ada lagu dulu namanya gelas-gelas kaca dari Nia dan Niati misalnya.
Ada lagu siapa yang kemudian tidak boleh di televisi lagi, Betaria Sonata, karena lagunya mengiris-iris hati, bikin orang tidak semangat dalam bekerja. Alasannya katanya Menteri Penerangan saat itu. Nah, perbaiki di zaman Pak Harto begitu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang care sama musik hari ini? Benarlah Imam Syafi'i menghakimi syair. Ketika ditanya, ya syair sama aja dengan ucapan. Musik sama aja dengan ucapan. Kalau dia baik, baiklah dia. Kalau dia buruk, buruklah dia. Tapi persoalannya siapa yang mikirin itu sekarang? Ada ustadz yang mikirin musik. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga harus kita pikirkan. Karena dipikir ustadz hanya musik, ustadz tidak punya efek. Come on. Bukankah kalau Anda jatuh cinta, Anda menghayati setiap lirik yang Anda nyanyikan? Bukankah kalau Anda sedih, Anda memilih lagu yang sesuai dengan perasaan Anda? Apa kalian pikir kalau itu masuk di dalam otak kita, timbang tuku wedus, mending tuku, dan seterusnya? Itu bagian dari logoterapi sebenarnya, dia masukin terus, labeling, terus masuk, subconsciously, unconsciously, itu masuk dalam kesadaran kita. Itu yang nggak pernah dipikirkan oleh dai-dai kita. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Oke lah kalau semua orang bisa mengharamkan musik, tapi tidak semua orang memilih di situ. Karena itu minimal kita tahu, terutama sebagai orang tua. Makanya saya amazed dalam Quran itu kenapa kemudian ayat ini diletakkan di dalam surat Luqman. Karena itu penting buat parenting. Mengenal entertainment, perkembangan entertainment, orang tua harus kecap dengan perkembangan itu. Nah, kalau dia tidak tahu, dibodohin sama anak-anaknya, ya dan seterusnya. Itu yang harus kita tahu. Nah, Quran ajaibnya adalah diberikan pedoman, namanya lahul hadis. Bentuknya kalau zaman dahulu yang melakukan Nadhr bin Haris, narasi dan nyanyian. Sekarang mungkin lebih variatif lagi, tapi semuanya punya fungsi yang sama, mendiverting kita dari something yang sebenarnya lebih penting kepada sesuatu yang sebenarnya tidak penting tapi kita anggap penting. Melenakan kita, buat kita terlena. Dan fungsinya dua, apakah dia akan mengajak kita menyesatkan dari jalan Allah SWT, ataukah dia justru untuk membuat olok-olokan dalam agama. Kalau Anda tahu, bahkan di dunia ini ada camping, penyanyi nanti sampai bugil, 1 bulan tengah hutan, para pemusik dan seterusnya. Bahkan di barat itu music is the religion, musik itu agama. Ya, Masya Allah, sampai begitu ada giumnya. Karena orang tidak bisa hidup tanpa musik. Beratnya musik. Ya, jadi dua pilihan ini yang harus kita pikirkan, bukan untuk kita melihat perbedaan, tapi semua baik kelompok A dan kelompok B punya kesimpulan yang sama, bahwa entertainment adalah salah satu hal yang akan mendiverting kita dari Al-Quran Al-Karim, mendiverting kita dari kebenaran dan seterusnya, karena entertainment. Dan masyarakat dunia ini adalah masyarakat yang entertainment. Bayangkan sekarang, hatta kita ini kalau mengaji hanya mencari entertainer. Bayangkan, kalau ustadznya pintar melucu, ustadznya itu senang dengan lelucon, laris-laris di masyarakat. Karena seakan-akan nanti ngaji agama itu just an entertainment. Tidak punya efek bagi hatinya, tidak ada perubahan pada sikapnya. Kenapa? Karena dia hanya just entertainment. Makanya kalau Anda lihat popular culture, itu yang terjadi di masyarakat. Dan kita ini, Anda yang scholar, marilah kita ini membawa masyarakat ke yang benar. Agama ini bukan entertainment, is way of life. Ya, yang membuat kita jauh lebih baik sebagai pribadi, relasi kita akan lebih baik dengan keluarga kita, dengan masyarakat dan seterusnya. Dan untuk itulah Allah berbicara tentang agama ini. Bukan hanya untuk kita show entertainment. Ya. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis ya liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Untuk orang yang kayak begitu. Kalau sekarang industri yang macam kayak begitu, Anda tahu, apalagi perfilman tambah gila lagi, ya kan? Semua orang yang berkecimpung dalam industri kayak begitu, apa kata Allah? Adzabun muhin. Adab yang menghinakan. Kenapa? Karena di dunia dia sudah getting popularity. Makanya hukumannya adalah dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Allah, coba. Semua entertainment itu kaitannya dengan popularitas. Karena itu hukumannya walahum ulaika lahum adzabun muhin.
Semoga kita diselamatkan, anak-anak kita, keluarga kita dari entertainment yang buruk yang menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Semoga juga kalaupun kita menikmati entertainment yang membuat kita ini lahir sebagai manusia benar, ya, tidak menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Dan Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kuat, nanti si Cima kan tapi sudah kuat. Dosa bisa